Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumarianti dari kelompok 5. Di sini saya akan membahas tentang investasi sekuritas, di mana investasi sekuritas ini memiliki tujuan, yaitu tujuan akuntansi. Di sini ada 5 alasan mengapa perusahaan tertarik untuk melakukan pembelian obligasi ataupun surat utang ataupun saham pada perusahaan lain. Yang pertama itu sebagai antisipasi. Kemudian kedua itu memanfaatkan kelebihan kas. Ketiga, ingin mendapatkan keuntungan bunga dari investasi itu. Kemudian keempat, bagaimana mereka menjaga ketersediaan sumber daya mintanya. Kemudian yang terakhir itu bagaimana perusahaan ini mengendalikan aktivitas dalam perusahaan itu. Di sini saya akan menjelaskan atas kelima poin tujuan investasi. Yang pertama itu sebagai antisipasi, di mana dengan tujuan investasi ini, yang artinya sebagai antisipasi, yaitu bagaimana perusahaan apabila nantinya mereka melakukan kegiatan operasi, apabila perusahaan ini melakukan kegiatan operasi, kemudian timbul kesulitan dalam hal ini tentang resesi ekonomi, maka investasi ini akan membantunya, kemudian akan dicairkan untuk membantu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan atas kegiatan operasinya itu. Kemudian yang kedua tentang pemanfaatan kelebihan kas, di mana pemanfaatan kelebihan kas ini artinya perusahaan ini memiliki kelebihan setelah melakukan penjualan, maka perusahaan ini memiliki kelebihan kas. Dia lebih memilih untuk menginvestasikannya dalam bentuk obligasi ataupun surat utang dibandingkan dengan mereka memasukkan ke bank, karena nantinya sewaktu-waktu dananya itu akan bisa dicairkan ataupun ditarik. Kemudian yang ketiga tentang untuk mendapatkan bunga dari investasi atas investasinya. Dalam hal ini artinya perusahaan ini lebih memilih untuk perusahaan ini lebih mengutamakan untuk menginvestasikan perusahaan ini menganggap bahwa mereka lebih untung dari selisih bunga dibandingkan dari bank, karena mereka bahwa bunga dari selisih investasi itu lebih untung dibandingkan dari bunga yang terdapat di bank. Maka dari itu perusahaan-perusahaan itu lebih memilih untuk investasi, dalam hal ini mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Kemudian selanjutnya tentang bagaimana ketersediaan sumber daya mentah. Sumber daya mentah ini yang terdapat di buku ini ada 2 perusahaan. Saya pahami bahwa ada 2 perusahaan. Yang satu ini memberikan pekerjaannya kepada perusahaan khusus, seperti pada perusahaan pengecatan helm. Di sini dia menyerahkan pekerjaannya ke perusahaan khusus itu untuk melakukan pengecatan. Artinya di sini dia berkesinambungan untuk menjaga kepemilikan saham. Dia membagi kepemilikan saham untuk saling ketergantungan, kemudian untuk
saling ketergantungan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu bagaimana mereka sama-sama untung kemudian membagi kepemilikan. Ada yang 20%, kemudian ada yang 50%. Maka dari itu mereka melakukan kerjasama untuk berinvestasi. Selanjutnya pada poin terakhir, yaitu tentang bagaimana perusahaan mengendalikan aktivitas. Artinya di sini juga ada dua perusahaan. Artinya perusahaan ini apabila sudah menguasai lebih dari 50% saham dari perusahaan anak, maka perusahaan ini akan mengendalikan seluruh aktivitas di perusahaan anak, seperti aktivitas operasi, kemudian aktivitas operasi, kemudian aktivitas tentang pendanaan, kemudian apalagi saham. Dia semua perusahaan ini akan mengendalikan semua aktivitas pada perusahaan anak. Maka dari itu apabila perusahaan ini menguasai lebih dari apabila perusahaan menguasai dari 50%, maka perusahaan itu akan menguasai seluruh aktivitas di perusahaan tersebut. Sekian dan terima kasih. Oke, kita akan bahas apa itu sekuritas utang. Jadi, sekuritas utang itu adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan atau debtor. Nah, biasanya di dalam sekuritas utang ini itu memiliki beberapa karakteristik tertentu. Yang pertama yaitu nilai nominal merupakan nilai jatuh tempo yang menggambarkan jumlah yang akan dibayarkan kembali oleh debitur kepada kreditur, atau istilahnya bondholder pada saat pinjaman itu jatuh tempo. Kedua, karakteristiknya bunga itu dibayarkan secara berkala ya. Maksudnya pembayarannya secara rutin sampai habis masa pembayaran. And the last, yang ketiga itu karakteristiknya yaitu tanggal jatuh tempo sama dengan pelunasan. Artinya apa? Bahwa tanggal jatuh tempo itu memiliki maksud kapan pinjaman itu akan dilunasi. Ya, jadi pembagian atau klasifikasinya itu ada 3. Yang pertama, sekuritas yang diperdagangkan atau istilahnya trading securities. Yang kedua yaitu sekuritas yang tersedia untuk dijual atau available for sale securities. Ketiga yaitu sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo atau held to maturity securities. Perusahaan ekuitas itu menggambarkan kepemilikan pemegang saham atau investor pada perusahaan investi. Maksudnya perusahaan di mana investasi itu dilakukan. Dan setiap lembar saham itu akan memberikan hak kepada pemegang saham, tentunya untuk mendapatkan dividen dan memiliki hak untuk menyuarakan pendapat terkait perusahaan. Berbeda halnya dengan sekuritas utang ya. Kalau sekuritas ekuitas atau saham ini tidak memerlukan pembayaran bunga dan juga tidak ada tanggal jatuh temponya. Investasi pada sekuritas ekuitas ini cukup menarik ya. Kenapa? Karena
sekuritas ekuitas ini memiliki potensi untuk memperoleh feedback keuntungan yang signifikan seiring dengan peningkatan harga sekuritasnya. Nah, sekuritas ekuitas ini juga diklasifikasikan menjadi beberapa tipe sekuritas untuk tujuan akuntansi. Yang pertama dan kedua itu sama dengan klasifikasi sekuritas utang ya. Sama-sama 3 juga, tapi yang ketiganya itu berbeda dari sekuritas utang. Yang pertamanya itu dan yang kedua sama, yaitu yang pertama sekuritas yang diperdagangkan atau trading securities. Yang kedua sekuritas yang tersedia untuk dijual atau available for sale securities. Dan yang ketiga itu adalah sekuritas dengan metode ekuitas. Istilahnya equity method securities. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan masing-masing dari klasifikasi tersebut ya, mulai dari sekuritas utang sampai dengan sekuritas ekuitas. Jadi yang saya bahas dulu yaitu held to maturity securities, yaitu sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo. Adalah sekuritas utang yang dibeli oleh perusahaan atau kreditur dengan tujuan dan kemampuannya untuk memiliki sekuritas itu sampai jatuh tempo. Lalu available for sale securities atau sekuritas yang tersedia untuk dijual merupakan sekuritas utang yang tidak dimiliki sampai dengan jatuh tempo dan tidak termasuk klasifikasi trading securities. Maksudnya ini sekuritasnya dianggap tersedia untuk dijual pada saat dibutuhkan. Kebanyakan dari perusahaan itu menggunakan available for sale securities ini karena investasi ini dipakai sebagai wadah perusahaan untuk menyimpan kas operasionalnya yang tidak terpakai. Jadi, pada saat dibutuhkan, sekuritas yang tersedia untuk dijual ini baru akan dicairkan atau dilikuidasi. Selanjutnya, trading securities merupakan sekuritas yang dapat digolongkan ke dalam sekuritas utang ataupun sekuritas ekuitas atau saham yang dibeli oleh perusahaan dengan tujuan untuk dijual dalam jangka waktu dekat. Jadi sistemnya di sini perusahaan itu melakukan investasi ini, kita bisa lihat dari aktivitas pembelian dan penjualan sekuritas ini. Jadi apabila perusahaan merasa ada sekuritas yang murah, dianggap murah, maka perusahaan tersebut akan membelinya. Tetapi pada saat harga dari sekuritas itu melambung tinggi, maka perusahaan itu akan segera menjual sekuritas tersebut dalam jangka waktu dekat. Maksudnya dengan tujuan agar perusahaan itu mendapatkan capital gain atau keuntungan dari selisih penjualan sekuritas itu dalam jangka waktu yang pendek. Selisih yang dimaksud di sini adalah selisih harga ya. Harga dari sekuritas tersebut. Dan yang terakhir adalah equity method securities, merupakan
sekuritas yang dibeli oleh perusahaan investor dengan maksud atau tujuan untuk mempengaruhi secara signifikan atau bahkan mengendalikan kegiatan operasional dari investasi dari perusahaan di mana dilakukannya investasi tersebut. Nah, jika investor memiliki sekurang-kurangnya 20% saham di perusahaan investasi dari total saham yang beredar, maka sekuritas investasi yang dimiliki oleh investor ini akan diklasifikasikan ke dalam sekuritas metode ekuitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma, saya dari kelas akuntansi A. Di sini saya akan membawakan materi tentang investasi sekuritas, yang dimana perlakuan akuntansi atas sekuritas investasi. Banyak perusahaan yang memanfaatkan uang kasnya yang tidak terpakai dengan cara membeli saham sekuritas ekuitas atau obligasi sekuritas utang dari perusahaan lain. Jika saham atau obligasi tersebut dibeli dengan maksud bukan untuk secara aktif diperjualbelikan, namun tersedia untuk dijual ketika kebutuhan perusahaan sewaktu-waktu meningkat, maka sekuritas investasi akan diklasifikasikan sebagai sekuritas yang tersedia untuk dijual. Investasi dalam sekuritas ini akan dilaporkan secara besar nilai investasi sewajarnya. Selisih antara harga perolehan sekuritas dengan nilai pasarnya akan diakui sebagai keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi. Dikatakan belum direalisasikan karena keuntungan atau kerugian ini timbul bukan dari penjualan investasi sekuritas, melainkan hanya merupakan keuntungan atau kerugian semu belaka. Kerugian hanya dicatat atau diakui di atas kertas saja. Selanjutnya, sekuritas investasi yang dinamakan sebagai sekuritas yang diperdagangkan, dibeli oleh perusahaan dengan maksud diperjualbelikan secara aktif dalam rangka mendapatkan keuntungan dari selisih harga jangka pendek. Investasi dalam sekuritas ini juga dilaporkan di neraca sebesar nilai pasar wajarnya. Selanjutnya, sehubungan dengan adanya perusahaan harga dalam sekuritas investasi, di sini terdapat perlakuan yang berbeda antara pelaporan keuntungan atau kerugian belum direalisasi atas trading sekuritas dan inevitable for sale sekuritas. Untuk trading sekuritas, kenaikan ataupun penurunan ini yang diakibatkan oleh perubahan harga pasar akan masuk dalam perhitungan laba bersih, yaitu sebagai pendapatan keuntungan lain-lain atau beban kerugian lain-lain. Sedangkan untuk inevitable for sale sekuritas, kenaikan ataupun penurunan nilai yang diakibatkan oleh perubahan harga pasar akan dilaporkan secara terpisah dari laba bersih, tidak masuk dalam hitungan laba bersih, tetapi merupakan bagian dari komprehensif, yaitu sebagai laba komprehensif lainnya. Selanjutnya adalah trading sekuritas. Trading sekuritas lebih bersifat lancar dibandingkan dengan inevitable for sale sekuritas atau inevitable for sale sekuritas bisa bersifat lancar dan juga tidak lancar, tergantung pada kebutuhan dana perusahaan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, trading sekuritas dibeli oleh perusahaan dengan maksud untuk diperjualbelikan secara aktif dalam rangka mendapatkan keuntungan dari selisih harga jangka pendek. Berbeda halnya dengan inevitable for sale sekuritas yang dibeli dengan maksud bukan untuk secara aktif diperjualbelikan, namun
tersedia untuk dijual ketika kebutuhan kas perusahaan sewaktu-waktu meningkat. Mungkin sekian materi yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saharia dari kelompok 5. Baik, di materi yang dibahas ya adalah investasi sekuritas. Di sini saya akan membahas tentang perlakuan akuntansi atas sekuritas investasi. Baik, sekuritas ekuitas dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama trending sekuritas, yang kedua available for sale sekuritas, dan yang terakhir yaitu equity method sekuritas. Baik, jika besarnya kepemilikan investasi dalam perusahaan investe adalah sekurang dari 20%, maka pembelian sekuritas akan dicatat dengan menggunakan akun investasi dengan menggunakan investasi sekuritas yang diperdagangkan, dan metode yang digunakan yaitu metode harga perolehan. Jika besarnya kepemilikan investor dalam perusahaan investi adalah sama dengan atau lebih dari 20%, maka saham yang dibeli akan dicatat sebagai sekuritas. Metode ekuitas dengan menggunakan akun investasi dalam saham. Baik, metode akuntansi yang dipakai adalah metode ekuitas. Investasi dalam equity method sekuritas atau sekuritas metode ekuitas yang menggambarkan bagaimana kepemilikan sekuritas kurang dari 20% tidak dilaporkan di neraca sebesar nilai pasar wajarnya. Saldo akun investasi dalam saham akan naik atau turun seiring dengan kenaikan atau penurunan yang terjadi dalam aset bersih investi. Baik, yang kedua yaitu investasi dalam hal maturity sekuritas atau sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo akan dilaporkan di neraca sebesar harga yang perolehan yang telah dimortisasi dan tidak dilaporkan sebagai nilai pasar wajar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi sekuritas. Klasifikasi sekuritas. Klasifikasi sekuritas yang pertama hold to maturity. Jenis sekuritasnya itu utang. Jenis sekuritasnya itu utang dan penyediaan di neraca harga perolehan yang telah diamortisasi, dan perolehan aras perubahan nilai sementaranya itu tidak diakui. Dan yang kedua itu available for sale. Jenis sekuritasnya utang dan ekuitas. Penyediaan di neracanya itu nilai pasar wajar dan perlakuan atas perubahan nilai sementaranya itu dilaporkan dalam modal pemegang saham. Baik, yang ketiga itu trending. Jenis sekuritasnya itu utang dan ekuitas, dan penyediaan di neraca itu nilai pasar wajar, dan perlakuan atas perubahan nilai sementara yaitu dilaporkan dalam laporan laba rugi. Yang terakhir equity method. Jenis sekuritasnya itu ekuitas, dan penyediaan di neraca harga perolehan setelah disesuaikan dengan perubahan dalam aset bersih investasi, dan perlakuan atas perubahan nilai sementaranya itu tidak diakui. Baik, itulah tadi penjelasan saya. Mohon
kurang dimaafkan ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang akuntansi atas perubahan sementara nilai sekuritas. Nah, di mana harga pasar sekuritas dan ekuitas biasa dapat mengalami kenaikan maupun penurunan di setiap saat. Untuk beberapa jenis sekuritas, utang dan ekuitas tertentu. Kenaikan dan penurunan harus tercermin dalam laporan keuangan. Untuk pengecualiannya, di mana penyesuaian atas perubahan sementara harga pasar tidak diperlukan lagi. Investasi dalam equity metode sekuritas yang menggambarkan bagian kepemilikan sekurang-kurangnya 20% tidak dilaporkan di neraca sesuai dengan nilai pasar wajarnya. Saldo akun investasi dalam saham akan naik atau turun seiring dengan kenaikan dan penurunan yang terjadi dalam aset bersih. Investor yang membeli sekuritas metode ekuitas tidak akan merealisasi perubahan harga pasar, mengingat dia memfokuskan kepada untuk mempertahankan besarnya pengaruh atas perusahaan investasi. Selanjutnya, investasi dalam sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo, di mana dilaporkan di neraca sesuai dengan harga perolehan yang telah diamortisasi dan tidak dilaporkan di neraca sebesar nilai pasar wajar. Kreditur harus memiliki maksud dan kemampuan untuk memperoleh sekuritas tersebut hingga jatuh tempo. Kreditur tidak memiliki maksud untuk merealisasi dan mendapatkan keuntungan dari perubahan nilai pasar wajar. Pada saat tanggal pembelian sampai dengan tanggal jatuh tempo, sehingga tidak ada alasan bagi kreditur untuk mengakui atas mengenai perubahan harga pasar sepanjang periode tersebut. Sama halnya dengan investasi dalam sekuritas metode ekuitas. Nilai pasar investasi atas sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo tidaklah begitu penting, sehingga penyesuaian atas perubahan sementara harga pasar tidak diperlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanmaya Aristalangi. Saya dari kelas akuntansi A dan perwakilan dari kelompok 5. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang investasi sekuritas yang sebelumnya juga sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Nah, yang saya ingin paparkan di sini adalah bagian pengklasifikasian ulang sekuritas. Nah, kadang manajemen mengubah tujuannya memiliki sekuritas perusahaan lain. Sebagai contoh, perusahaan mungkin saja pada awalnya membeli sekuritas dengan maksud untuk diperjualbelikan dan mendapatkan keuntungan dari selisih harga jangka pendek. Namun kemudian dengan pertimbangan tertentu, perusahaan berubah tujuan dan memutuskan untuk memanfaatkan sekuritas tersebut sebagai sekuritas yang tersedia untuk dijual nantinya pada saat perusahaan membutuhkan uang kas. Nah, dalam kasus ini, perusahaan dapat mengklasifikasikan ulang sekuritas dari trending securities menjadi available for sale securities. Nah, di samping itu, perusahaan juga mungkin pada saat awalnya memberi saham sebagai investasi jangka pendek dan kemudian memutuskan untuk meningkatkan bagian kepemilikannya. Dalam perusahaan investi agar dapat memperoleh pengaruh yang signifikan dari
pembelian saham tersebut. Nah, jika perusahaan mengklasifikasikan ulang sekuritas yang dimilikinya, sekuritas akan dicatat sebesar nilai pasar wajar berlaku pada saat klasifikasi ulang dilakukan. Karena sekuritas pada awalnya dicatat pada pembukuan sebesar biaya historis, maka biaya historis ini harus dihapus dari kategori sekuritas yang lama, dan kemudian sekuritas akan dicatat dengan kategori yang baru sebesar nilai pasar wajarnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dari materi pengklasifikasian ulang sekuritas, dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya untuk memaparkan materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.